Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين في الدين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمة الذهبي نفعنا الله بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari ini atas izin dan inayah Allah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba tentunya untuk melaksanakan perintah Allah. Salat subuh berjamaah ya, dilanjutkan dengan ta'lim sebagaimana biasanya dalam rangka thalabul ilmi, menerapkan kewajiban kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu seberat apapun dalam hidup kita, kita harus melakukannya, kita harus menjalankannya, karena itu adalah bagian dari kewajiban bagi seorang muslim. Artinya kalau kita tidak melakukan, kita tidak menuntut ilmu, ada hukuman yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi dosa, jadi azab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang penting adalah bagi kita jalankan kewajiban itu. Urusan nilai kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam setiap amaliyah yang kita lakukan, Allah sudah siapkan pahala besar, dan pahala yang paling besar dalam urusan ibadah, meskipun pondasinya adalah ibadah mahdhah, tapi menuntut ilmu yang merupakan ibadah ghairi mahdhah itu justru lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan ibadah mahdhah. Karena menuntut ilmu itu salah satu cara kita memikirkan urusan agama. Ya. Memikirkan urusan agama itu pahalanya berlipat ganda. Bahkan Nabi mengatakan tafakkurus sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir untuk agama, ya, mikirin ibadah yang benar, mikirin bagaimana supaya kita sempurna melaksanakan perintah Allah dengan tata cara yang benar, itu pahalanya setahun lebih baik daripada pahala ibadah mahdhah yang kita jalankan. Walaupun ibadah mahdhah itu seperti sholat adalah merupakan pokok fondasi dari ibadah yang lainnya.
Kita lanjutkan bahasan kita kemarin masih tentang pemimpin, ya. Kita sudah bahas beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan hukuman yang Allah berikan kepada pemimpin yang zalim, yang tidak bertanggung jawab. Tentu ayat Al-Quran ini bersifat umum, ya. Artinya bukan hanya pemimpin di tingkat yang paling tinggi, negara misalnya. Karena kepemimpinan itu kan bermacam-macam. Dari tingkat paling bawah, tingkat keluarga, terus lingkungan masyarakat, kalau di kita RT, RW gitu kan, lurah, itu kan kepemimpinan semua. Mimpin sebuah perusahaan, mimpin kantor, nah, jadi umum. Pokoknya mimpin di mana aja, itu bukan tanpa resiko. Nah, dalam Islam itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, bahkan kalau salah kita akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jadi di dalam Islam itu bukan bentuk kepemimpinannya, misalnya negara gitu, yang akan dihukum itu kenapa ini menjadi negara republik gitu, bukan. Mau bentuknya kerajaan kek, mau bentuknya negara republik, mau demokrasi, kalau pemimpinnya benar dia selamat, enggak benar atau zalim dia pasti kena hukuman. Nah, gitu. Jadi bukan soal bentuk negaranya, tapi esensi kepemimpinannya itu, tanggung jawab kepemimpinannya itu yang akan dinilai oleh Allah. Ya. Misalnya negara kerajaan, ada seorang raja zalim, ia kena hukuman. Negara kayak kita, republik, pemimpinnya namanya presiden atau menteri-menteri, ada kezaliman yang dilakukan terhadap apa yang dipimpinnya, ia kena juga, gitu. Ya. Salah satu yang sudah kita bahas kemarin itu, karena Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amiri ashratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlulatan yaduhu ila unuqih, imma atlaqahu adluhu au awbiqahu juruhu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pemimpin yang mimpin 10 orang, meskipun yang dipimpin cuma 10 orang. Ya.
anak buahnya emang nggak banyak. Dia sebagai pemimpinnya. Illa yu'ta yaumal qiyamati, kecuali nanti dia akan didatangkan pada hari kiamat. Maghlulatan yaduhu ila unuqih, dalam keadaan terbelenggu tangannya di leher. Setiap pemimpin begitu. Mau kepemimpinan yang kecil maupun yang besar, nanti datang hari kiamat itu begini. Ini belum tentu salah, belum tentu benar. Pokoknya pemimpin nanti di hari kiamat jalannya nggak normal kayak biasa. Dia begini. Semua pemimpin. Imma atlaqahu adluhu, kemungkinannya dua. Apakah dia akan selamat karena keadilannya, au abiqahu juruhu, atau dia akan celaka karena kezalimannya. Jadi belum ditentukan hukumannya, apakah dia benar atau salah, itu jalannya sudah tangannya terbelenggu di leher. Ya. Baru setelah itu diperhitungkan, dinilai. Kalau ternyata dalam kepemimpinannya dia bagus, dia adil, dia bertanggung jawab, tidak ada penyimpangan, bebas dia. Tidak tercebur ke neraka. Tapi kalau sebaliknya, selama kepemimpinannya ternyata ada kezaliman yang dilakukan, ada penyimpangan yang dilakukan, enggak selamat. Dia akan dilempar ke neraka. Jadi belum ditentukan hukumannya aja, baru ngantri di hari kiamat itu tangan sudah terbelenggu. Ya. Setiap pemimpin, walaupun yang dipimpin itu kecil, cuman 10 orang, apalagi senegara. Gitu. Maka begini, sebenarnya kalau tahu begini orang jadi takut, mendingan gak jadi dah. Mendingan gue jadi rakyat dah. Gitu. Ya, belum dihukum aja udah begitu jalannya. Wa min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allahumma man waliya min amri hadhil ummah syai'an farafiqa bihim farfuq wa man syafaqa alaihim fashfuq alaihi. Rasulullah berdoa begini, ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan umat ini, kemudian mereka sayang kepada umat, memperhatikan keperluan-keperluan umat, ya, farfuk bihi, maka sayangilah mereka. Nah, ini doanya Nabi. Wa man syafaqa alaihim, tapi barang siapa pemimpin yang bikin susah kepada umat, fasfuk alaihi, maka bikin susahlah urusannya. Ya, doain sama Nabi itu. Maka dulu para khulafaur rasyidin, ya, di zaman jelas zaman sahabat,
di awal-awal kepemimpinan Islam itu, Masya Allah, luar biasa. Sayyidina Abu Bakar ketika pidato di depan pertama kali beliau dibaiat menjadi pemimpin, yang pertama diminta itu, luruskan saya kalau saya salah. Ya. Belum bekerja, yang pertama kali beliau sampaikan adalah minta supaya ketika melakukan kesalahan itu segera diluruskan. Dan komitmen, ya, minta dikritik, begitu dikritik nerima. Bukan marah-marah gitu kan. Karena pemimpin itu emang harus siap. Disalahin itu harus siap. Istilah orang, benernya aja bisa disalahin, apalagi salahnya. Walaupun kata Imam Syafi'i, untuk membuat puas semua orang, semua manusia itu nggak mungkin di dunia ini, nggak mungkin. Pasti di antara orang yang dipimpin itu ada yang tidak suka. Nah, itu wajar. Yang penting si pemimpinnya itu tidak berbuat zalim, baik kepada orang yang dia suka maupun orang yang dia tidak suka. Gitu. Bisa aja ada orang yang memang membenci, bisa. Orang benar juga dibenci banyak, kan? Nah, dibenci orang, kita udah bener banget tapi masih dibenci aja, wajar. Itu biasa dalam kehidupan, biasa. Nggak mungkin semua orang demen sama kita, nggak mungkin semua orang sayang sama kita, nggak mungkin. Ya. Pasti orang akan punya penilaian yang berbeda-beda. Nah, tapi bagaimana walaupun orang sudah membenci kita, seperti Nabi juga dibenci saat beliau dakwah, ya kan? Nabi kan tantangan-tantangan terdekat justru dari kalangan keluarga. Karena yang dibenci itu karena Nabi mengajak orang untuk taat kepada Allah dan dianggap oleh para pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu akan merontokkan kepemimpinan mereka, merontokkan pengaruh mereka di tengah masyarakat. Nah, sehingga Nabi dimusuhin. Tapi Nabi, meskipun Nabinya dimusuhin, ketika beliau berkuasa, enggak ada tuh balas dendam. Enggak ada tuh menindas. Justru dilindungi. Orang-orang yang ingin tetap mempertahankan agamanya, dilindungi sama Nabi. Nah, ini yang susah nih. Umumnya orang, apalagi terjadi pertarungan politik, ya, ketika dia kalah, kemudian dia tersingkir, begitu menang kayak ada aksi balas dendam gitu kan. Giliran gue sekarang, nah dulu gue lu injek, nah sekarang gue di atas, gue injek lu, gitu. Itu manusia, ini yang bahaya nih, ya. Ketika berkuasa kemudian ada penindasan yang dilakukan terhadap lawan-lawannya yang dulu. Nabi kalau mau begitu ketika Fatu Mekah itu semua udah dikuasain. Ya, tinggal ngebantai doang karena dulu yang dihadapin itu emang orang-orang yang dulu ngebantai Nabi. Tapi justru di situ beliau menunjukkan musuh dulu yang memusuhi Rasulullah itu dilindungi akhirnya. Bahkan mereka disebutkan dengan istilah kafir zimmi. Ya, orang kafir yang ada di dalam naungan Islam. Artinya agamanya tetap dibiarkan, silakan. Ya, berada di tengah-tengah
umat Islam yang sudah besar saat itu. Jadi enggak ada istilah balas dendam meskipun kita sudah berkuasa. Kalau itu dilakukan, ya ancamannya tahu sendiri. Bayangkan kalau terhadap orang di luar Islam aja Nabi tidak berani melakukan kezaliman, apalagi kepada umat gitu, apalagi kepada umat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan kepemimpinan untuk mengurus umat Islam, umurul muslimin, ya, memimpin umat Islam, fahtajaba duna hajatim, kemudian tidak mau tahu terhadap kebutuhan umat, wa khallatihim, tidak mau tahu terhadap kemiskinan yang ada di tengah-tengah umat Islam, wa faqrihim, dan kefakiran, maka apa hukumannya? Ihtajaballahu lahu duna hajati. Allah akan juga tidak mau tahu terhadap kebutuhan dia, kemiskinannya dan kefakirannya. Ya. Udah diberikan amanat pemimpin, dipilih gitu kan? Dipilih sama umat Islam, begitu udah jadi masa bodoh. Nah, udah nanggung sendiri ntar. Ya. Dibikin nyungsep akhirnya. Jadi Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan. Ya. Menipu. Ya, waktu belum jadi mau ngerayunya, wah udah. Apa aja dikasih kita. Ya kan? Belum jadi. Majlis taklim, bawain duit, bawain kudungan, ya kan? Ono mari nyumbang sono, nyumbang sini. Begitu jadi umatnya pada susah, diem aja. Nah, hati-hati begitu tuh. Mungkin bisa jadi karena lemahnya umat kagak ngelawan. Tapi Allah turun tangan akhirnya. Ya, dibikin susah nanti hidupnya. Kalau di dunianya digituin, apalagi di akhiratnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu umara'u fisqatan juratan faman sadaqahum bikizbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu walan yarudda alal haudi. Kata Nabi, nanti di akhir zaman akan lahir, datang para pemimpin yang fasik, yang zalim, sewenang-wenang. Faman sadaqahum bikizbihim, maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, bahkan membantu perbuatan zalimnya para pemimpin itu, falaisa minni, maka dia pasti bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan nabinya. Dan tidak akan kembali mendapatkan telaga nanti di surga. Jadi Nabi sudah memperkirakan akan banyak pemimpin yang model begini nih. Fasik, sewenang-wenang. Ya. Ngeri juga kalau kita ngelihat proses pemilihan pemimpin itu, kok kayaknya nggak mungkin bisa jadi pemimpin kalau nggak banyak duit. Gitu. Dari prosesnya udah ketahuan.
Karena untuk bisa duduk itu dia harus ngeluar modal luar biasa, miliaran, ya kan? Jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, daerah-daerah yang memilih itu hampir nggak ada yang murni, itu nggak ada kali ya yang murni betul-betul diangkat oleh rakyat tanpa sepeser uang pun gitu. Nah kan kalau udah ngeluarin modal begitu ya namanya hitung-hitungannya bisnis sudah. Saya bikin perusahaan modalnya sekian, bikin warung modalnya sekian, kan yang dipikir setelah itu adalah bagaimana caranya untung sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya itu modal balik. Sehingga apapun dilakukan, cara apapun dilakukan supaya untung gede, supaya modal balik gitu. Kezaliman akhirnya yang dilakukan. Dan beratnya barang siapa yang bersekongkol dengan pemimpin begitu, membenarkan mereka udah bohongin rakyat terus masih jadi dukung gitu kan. Arti membenarkan kebohongan mereka, wa'anahum, bahkan membantu mereka berbuat salah, berbuat zalim. Nabi bilang falaisa minni walastu minhu, dia bukan umatku. Enggak diakuin, Pak. Berat. Ya, enggak diakuin. Lah kalau udah bukan umat enggak mungkin dapat syafaat. Ini intinya begitu. Enggak mungkin Nabi akan memberikan syafaat, enggak mungkin Nabi akan menolong kita nanti di hari kiamat. Enggak diaku sebagai umat Nabi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati imamun jair. Nabi mengatakan manusia yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat adalah pemimpin yang sewenang-wenang. Paling berat. Bahkan di Quran itu ada orang nanti di neraka sedang diazab oleh Allah, kemudian dia berteriak, ya Allah, berikanlah azab kepada mereka dulu yang mimpin kami berlipat-lipat dari apa yang kau berikan kepada kami. Ya, jadi mereka itu dulunya di dunia itu ngikutin para pemimpin-pemimpin yang salah, sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan akibat dipimpin oleh orang-orang yang salah. Sehingga begitu dia disiksa, dia minta itu yang dulu mimpin itu berikan berlipat-lipat hukumannya. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u Allah wala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfiru lakum innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim summa ammahum bil bala. Kata Nabi, wahai manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Qabla an tad'u Allah, sebelum kalian berdoa kepada Allah. Fala yastajibu lakum, maka tidak akan diijabah doa kalian.
kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak selalu kepada kebaikan, menyerukan kebaikan, itu menjadi penyebab doa kita diijabah. Kalau kita cuek, ini artinya dakwah nih, ya, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan orang untuk tidak berbuat mungkar, supaya orang tidak berbuat salah. Apalagi pemimpin, ini kan kewajibannya nih. Ada yang nggak benar, dia harus turun, ingetin, gitu kan? Nahi mungkar. Kalau tidak melakukan itu, maka akibatnya doa tidak akan diijabah oleh Allah. Pengaruhnya sampai begitu tuh. Jadi nggak bisa tuh dalam Islam itu orang hidup tuh benar sendiri tuh nggak bisa. Benar sendiri. Lah gue mau masa bodoh sama orang, yang penting gue bener. Gue sholat rajin, ya kan, hidup nggak akan berbuat salah sama orang. Tapi sendiri aja. Masa bodoh terhadap lingkungan tuh. Orang mau pagi begini, kamu enggak didiemin aja. Ada orang enggak diingat-ingatkan untuk misalnya melakukan perintah Allah, sholat berjamaah gitu kan. Itu enggak bisa. Mau benar sendiri tanpa peduli dengan orang lain, itu menyebabkan doa tidak diijabah. Wa qabla an tastaghfirullaha fala yaghfiru lakum. Dan sebelum kalian meminta ampun kepada Allah, karena Allah tidak akan ampunin kalau kita cuek terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tidak pernah berusaha mengajak orang untuk berbuat baik. Ia mengajak dengan berbagai macam cara. Bukan harus terus kita bilangin terus pakai mulut, enggak. Ya. Mencontohkan yang baik, gitu kan? Datang ke pengajian, itu kan bagian dari amar ma'ruf. Nah kalau itu kita cuek, ya, artinya menjalankan agama itu cuek, tidak diijabah doa, tidak akan dikabulkan permintaan ampunnya. Ya. Innal ahbara minal yahud war ruhban, sesungguhnya para pendeta Yahudi war ruhban minan nasara, pendeta orang-orang Nasrani, lamma tarakal amra bil ma'ruf, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf wan nahya 'anil munkar, la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim, Allah laknat mereka melalui lisannya para nabi. Umat-umat terdahulu udah jadi contoh. Ya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang terjadi, yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Cuek aja, diemin aja. Itu menyebabkan mereka itu hancur, terlaknat. Wa ammahum bil bala, dan diratakan balanya. Artinya diratakan bala itu, mau orang benar, mau orang salah kena semua. Kalau udah bencana itu ditimpa oleh Allah, ya. Misalnya ini satu kampung, ini banyak yang soleh mungkin di sini, tapi yang soleh ini enggak ngajak orang untuk berbuat baik. Pengajian cuek aja. Sholat mah sholat misalnya pada gitu. Nah, tapi di situ ada kemungkaran di tengah-tengah itu. Akhirnya yang ditimpa apa? Semua diratain. Kena semua. Sekali kena tsunami, serang semua. Yang benar kena, yang lantur kena. Kenapa? Karena yang benar nggak pernah ngingetin yang salah. Gitu. Jadi rata.
Dan ini sudah terjadi di umat-umat terdahulu begitu. Sehingga mereka dilaknat oleh Allah. Jadi enggak sederhana. Maka Nabi mencontohkan itu bagaimana adil, seharusnya adil itu. Beliau pertama mengatakan begini, anna awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang pertama yang melakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi tidak ada satupun perintah Nabi kepada umat itu kecuali beliau sudah melakukan. Dalam urusan keadilan, sebagai seorang pemimpin, beliau menegaskan, lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan anakku sendiri si Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Langsung beliau sendiri yang menerapkan, mencontohkan begitu. Tegas, benar. Sehingga timbul pemimpin-pemimpin yang saleh seperti itu, yang benar, yang jujur, yang menerapkan aturan sesuai dengan aturan Allah, adil, timbul keberkahan, ya kan? Di lingkungannya itu timbul keberkahan, dirasakan gitu oleh masyarakatnya, itu dirasakan keberkahan hidupnya itu. Ya, orang itu semua ikut bahagia di zaman Nabi mimpin itu, Masya Allah, betul-betul merasakan keberkahan hidup, kenyamanan, ketenangan, ya, kejayaan, kesuksesan, semua terjadi di zaman Nabi itu. Bukan hanya pemimpinnya yang bahagia, yang berkah, rakyatnya itu merasakan keberkahan itu. Kenapa? Memang turun pertolongan Allah kalau pemimpinnya itu baik, pemimpinnya itu adil. Jadi pemimpin yang baik-baik itu, pemimpin yang adil itu mengundang pertolongan Allah, keberkahan. Ya. Negara jadi makmur, enggak banyak musibah, enggak banyak bencana. Ini kan sebentar-bentar ntar ada bencana, bentar-bentar bencana. Di mana-mana terjadi begitu kan. Itu harusnya menjadi bahan introspeksi bagi para pemimpin. Jangan sampai justru kehadiran pemimpin itu mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sampai situ ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi na'amahu ya kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa akhlaqan kariman rafi'ah wa umran tayyiban mubarikan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حول
لست